Jangan pernah berharap dari Suzuki untuk ngeluarin motor matic yang akan sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Contohnya Suzuki Spin. Karena Suzuki nggak pernah beres ngeluarin motor matic di pasar Indonesia. Itu motor super aneh dan kecil banget. Kemudian ada Skywave. Walaupun motor ini sebenarnya lumayan keren, tapi entah kenapa kurang aja gitu. Bisa dibilang hampir semua motor matic Suzuki hanyalah guyonan belaka. Namun kalau di motor bebeknya, Suzuki pernah bikin Suzuki Satria 2 tak yang sangat ikonik. Dan motor ini saya akuin memang motor bebek 2 tak terbaik di kelasnya. Lalu untuk kelas underbone-nya, Suzuki bisa dibilang cukup sukses nih dengan Suzuki Satria FU atau yang biasa disebut dengan SAEP. Suzuki Satria FU adalah motor underbone pertama Suzuki yang sangat laris di pasaran. Bahkan saking larisnya sampai saat ini masih diproduksi dengan gaya yang sama terus. Kenapa selalu sama? Ya mungkin Suzuki terlalu takut untuk merubah keseluruhan motor ini karena takutnya kehilangan jati dirinya. Dan kalau kehilangan jati dirinya bakal kehilangan penjualan juga, jadi ya main aman aja. Namun walaupun bisa dibilang motor ini hampir selalu sama dari tahun ke tahun, tapi motor ini masih tetap laku di pasaran. Yang mana pecinta motor ayam jago pasti memilih motor ini. Dan gak ada yang lain dah, karena saat ini ya cuma Suzuki yang masih menyediakan motor ini. Tapi pecinta motor kelas underbone dari Suzuki saat ini dibikin galau nih. Karena Suzuki juga ngeluarin motor GSX R150 yang mana harganya sebenarnya nggak jauh berbeda. Untuk harga Satria F mulai dari 24 jutaan dan untuk GSX mulai dari 30 jutaan. Mungkin memang ini perbandingan yang nggak apple to apple karena yang satu kelas AM jago atau underbone dan yang satu sport fairing ala-ala. Namun kita harus mengakui Suzuki hanya memiliki dua motor ini aja yang laris di pasaran saat ini. Maka dari itu, kita tidak punya pilihan lain selain membandingkan kedua motor ini aja. Dan kedua motor ini ya mirip-mirip. Pertanyaannya, jika kalian punya uang dan mau beli motor dari Suzuki, kalian lebih pilih mana nih? Satria F atau GSX R150? Sebelum kalian memutuskan untuk membeli motor apa di antara kedua motor ini, tentukan dulu tujuan kalian mau beli motor ini untuk apa. Karena kalau kalian suka mereng-mereng, maka SAEP kurang cocok, GSX lah jawabannya. Tapi kalau kalian mau motor yang agak santai tapi punya 6 gigi tapi ya agak capek sih bawanya, maka GSX ya kurang cocok dan SAEP jawabannya. Nah kalau mau buat nongkrong-nongkrong gimana nih? Mana yang lebih cocok? Untuk menentukan hal itu kita harus lihat dari segi desainnya nih. Suzuki GSX mempunyai desain yang cukup sporty karena ya secara ini adalah motor fairing. Dan di Indonesia kalau mau sporty ya harus fairing. Yang bener. Namun tampilan motor ini sebenarnya cukup oke dari depan dengan headlamp yang menyatu dengan fairing yang memiliki lekukan tajam. Untuk dimensi motor GSX ini ada di 2020 mm x 700 mm x 1075 mm. Dengan ukuran tersebut membuat motor ini menjadi sangat ramping alias cungkring. Kecungkringan motor ini semakin terlihat dengan ground clearance-nya yang tinggi banget yaitu di 160 mm. Namun motor ini cukup cocok untuk nyelip-nyelip di jalanan ibu kota. Kemudian untuk dapur pacunya, motor ini dibekali mesin 147,3 cc 1 silinder DOHC 4 katup berpendingin cairan yang dikawinkan dengan transmisi 6 percepatan yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 18,90 horsepower di 10.500 rpm dengan torsi maksimal di 14 Nm di 9.000 rpm. Ya cukup pas lah buat motor 150 cc. Dan buat kalian yang berharap motor ini memiliki suara yang bagus ketika dipakein knalpot racing, jangan terlalu banyak berharap ya. Karena motor ini kalau pakai knalpot racing, suaranya pasti blebek aja. Ya kalau mau pakai knalpot racing, kayaknya Satria F pilihan tepat deh, karena Satria F memiliki suara yang khas. Namun, walaupun begitu, GSX R150 punya fitur yang cukup banyak. Misalnya, motor ini sudah dilengkapi dengan ABS untuk varian keyless. ABS-nya bukan sembarang ABS. ABS-nya udah dilengkapi dengan kaliper yang tersistemisasi dengan anti-lock braking system. Jadi, cukup aman kalau ngerem dalam keadaan jalan licin naik motor ini. Selain itu, instrumen yang dulunya cuma ada di motor gede, di motor ini udah dipasang ini, yaitu lampu hazard. Ya, udah mugeluk banget dah kalau udah ada hazard. Kemudian instrumen dashboardnya juga udah lebih dari cukup sih untuk motor kelas ini. Udah oke banget. Sebenarnya ini motor sebenarnya ya cukup oke, namun kita perlu modifikasi lebih lanjut untuk membuat tampilan motor ini jauh lebih baik. Misalnya yang paling utama diturunin shock depannya.
Karena dengan merendahkan ground clearance akan membuat tampilan motor ini seakan-akan lebih padat. Ya, dengan kekurangan dan kelebihan motor ini menurut saya cukup layak untuk dipertimbangkan. Kemudian jika kalian kurang suka dengan model fairing dan lebih suka bentuk ayam jago, maka Suzuki Satria F adalah jawabannya. Dan motor ini lebih murah sekitar 6 juta dari GSX-R 150. Untuk dari segi desain, motor ini memiliki desain yang begitu-begitu aja. Hanya saja lebih lancip-lancip aja daripada generasi sebelumnya. Untuk posisi ridingnya, motor ini kurang begitu nyaman jika dibandingkan dengan GSX-R 150. Karena motor ini terlalu bungkuk posisi ridingnya. Motor ini memiliki dimensi di 1960 mm x 675 mm x 980 mm. Dengan dimensi segitu, ini tentu aja menjadikan motor ini menjadi motor yang sangat ramping. Dan selain ramping, motor ini memiliki ground clearance yang lebih rendah daripada GSX-R, yaitu di 150 mm. Untuk mesinnya sebenarnya tidak banyak perbedaan, karena di motor ini sama-sama menggunakan mesin 147,3 cc 1 silinder DOHC 4 katup berpendingin cairan. Namun yang membedakan, mesin ini dengan spesifikasi yang ada sudah memiliki standar Euro 3. Kemudian mesin ini sama-sama dikawinkan dengan transmisi 6 percepatan. Namun horsepower yang dimiliki motor ini lebih rendah dibandingkan dengan GSX, yaitu di 18,23 horsepower di 10.000 rpm dan torsi di 13,8 Nm di 8.500 rpm. Tapi ya nggak terlalu signifikan sih perbedaannya. Kenapa penggunaan mesin yang sama tapi motor ini memiliki perbedaan output tenaga? Ya, ini karena injektor kedua motor ini cukup berbeda. Pada mesin Suzuki Satria F hanya ada 8 lubang, sementara mesin Suzuki GSX memiliki 10 lubang. Selain itu, ukuran box filter juga mempengaruhi output yang akan dikeluarkan. Di GSX menggunakan box filter berukuran 4300 cm3, yang mana dengan box filter yang cukup besar ini dapat membantu mesin ini mendapatkan putaran lebih tinggi, yaitu di 13.000 rpm. Dengan perbedaan minor yang ada, mungkin kalau mau diadu di trek lurus, Suzuki Satria akan menang di awal karena memiliki akselerasi yang lebih kuat dibandingkan dengan GSX. Namun setelah gigi 4, Saeb akan ketinggalan dengan GSX karena GSX memiliki nafas yang lebih panjang dibandingkan Saeb. Tapi ya walaupun begitu, kedua motor ini masih bisa dibilang seimbang jika main di trek pendek, tapi ini tergantung juga sih siapa yang jadi jokinya. Oh iya, ada satu hal yang paling menarik dari Saeb generasi ini nih. Di motor Saeb generasi ini udah ada colokan USB charger. Jadi ini nilai plus banget ya dibandingkan dengan GSX. Ya kalau udah ada lubang charger berarti kita sambil kebut-kebutan bisa sambil ngecas HP. Kemudian dengan spesifikasi yang ada, desain yang ada, kelebihan dan kekurangan motor ini masing-masing, kedua motor ini cukup layak untuk dipinang. Karena motor ini sama-sama bisa digunakan buat nongkrong, ngeceng-ngeceng di pinggir jembatan, atau sekedar kebut-kebutan iseng. Bagaimana nih menurut kalian? Kalau kalian harus memilih di antara kedua motor ini, kalian memilih yang mana nih? GSX atau Saeb? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.